Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HM Sabirul Alif SH FIK MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Inspektur Pengawasan Umum Polri, yang kami hormati Kepala Lendikat Polri, Gubernur Akademi Kepolisian, para pejabat utama Mabes Polri, Ibu Ketua Umum Bayangkari selaku Ibu Kehormatan Taruna Akpol, para Kapolri pada masanya, para sesepuh Polri, Gubernur Jateng, Kapolda Jateng atau yang mewakili, Wali Kota Semarang, dan para pejabat pemerintah setempat, para Gubernur Akademi TNI atau yang mewakili, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi, segenap sivitas akademika, Akademi Kepolisian, para wisudawan, taruna Akademi Kepolisian Angkatan 48 Detasemen Hasta Darana, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya bisa berdiri di mimbar yang mulia ini untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka wisuda Taruna Akademi Kepolisian Angkatan 48 Hasta Darana. Atas berkat rahmat dan hidayahnya pula, kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri acara wisuda di gedung Akademi Kepolisian yang megah ini, yang juga merupakan tempat saya pertama kali ditempa sebagai Taruna Akademi Kepolisian sampai sekarang untuk terus mengabdi sebagai insan Bayangkari. Rasa haru, bangga, dan terima kasih kami aturkan kepada sivitas akademika Akademi Kepolisian, terutama kepada Bapak Gubernur Akademi Kepolisian, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Haji Riko Amirja Dhanil MSI, yang telah memberi kesempatan untuk hadir di alma mater Bumi Bayangkara Akademi Kepolisian, menyampaikan orasi ilmiah di hadapan adik-adik saya, yang tentunya sebentar lagi akan ditempatkan di berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air untuk mengabdi sebagai anggota Polri. Dalam orasi ilmiah yang saya bawakan sekarang ini, judul yang saya pilih yaitu implementasi ilmu kepolisian untuk kinerja Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Kehadiran Akademi Kepolisian sebagai lembaga pendidikan pembentukan bagi perwira kepolisian merupakan bukti bahwa ilmu kepolisian menjadi formasi dalam upaya Polri untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan langkah-langkah yang sistematis dan juga dilandasi kajian akademik. Para hadirin dan wisudawan yang saya hormati, menelusuri perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia, kita tidak dapat melepaskan diri dari pemikiran dua tokoh, yaitu Profesor Harsha Bhatyar dan Profesor Marsudi Suparta. Dalam bukunya Ilmu Kepolisian, Suatu Cabang Ilmu Kepolisian yang Baru, Harsha Bhatyar melihat bahwa seperti kebanyakan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang baru terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Ilmu kepolisian lambat laun menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan atau disiplin yang baru dan mempunyai identitas sendiri di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan lain yang diasuh oleh perguruan tinggi. Dalam mengelola masalah sosial atau logik, kami sampaikan bahwa pemikiran Harsha Bhatyar ini kemudian oleh Profesor Marsudi Suparta dikembangkan dengan memantapkan ilmu kepolisian sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang harus memiliki paradigma sendiri dan merupakan sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antar bidang atau interdisipliner. Bagi Prof. Marsudi, pendekatan antar bidang diperlukan untuk menjawab pertanyaan mengenai cara-cara terbaik dalam mendefinisikan suatu masalah, kajian dalam memperoleh data yang besar. Dari literatur lain yang saya baca, sangat menarik yang dikemukakan oleh Dr. Riko Amirja Dhanil
yang kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian. Menurut Dr. Riko, dalam tulisannya yang berjudul Kajian Birokrasi dalam Ilmu Kepolisian, pemikiran untuk memperkaya pemahaman ilmu kepolisian dengan melihat ilmu kepolisian sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial. Menurut beliau, ilmu kepolisian sebagai ilmu yang mempelajari fungsi kepolisian harus melihat fungsi kepolisian sebagai seperangkat kegiatan operasional kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial atau bagi guna terwujudnya keteraturan sosial. Dengan demikian, konsep ini terdiri atas 3 unsur, yaitu seperangkat kegiatan operasional kepolisian, masalah sosial, dan keteraturan sosial. Dengan berpijak pada pemahaman ini, maka ilmu kepolisian bisa disimpulkan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi kepolisian yang terwujudnya dari seperangkat kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan secara simultan. Di lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian, hal ini dipelajari untuk nantinya dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Para hadirin dan wisudawan yang saya hormati, Akademi Kepolisian sebagai lembaga pendidikan pembentukan perwira Polri ini sudah menyelenggarakan program pendidikan vokasi atau terapan diploma 4 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat 3. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan atau vokasi. Akademi Kepolisian sebagai perguruan tinggi yang kini dalam akreditasi institusi maupun akreditasi program studi sudah memiliki kualifikasi akreditasi A. Tentu saja harus mampu meluluskan perwira sarjana sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Dalam ketentuan KKNI, diploma 4 setara dengan jenjang 6. Dengan kualifikasi yang harus dipunyai lulusannya adalah A. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. B. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. C. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara kelompok dan mandiri. D. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Tentu saja untuk mendidik para taruna mahasiswa agar memperoleh kualifikasi tersebut tidaklah mudah. Apalagi lulusan Akpol tidak hanya dituntut untuk mempunyai kualifikasi sarjana terapan, melainkan juga harus mempunyai kualifikasi sebagai perwira kepolisian. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri, dalam proses penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polri, termasuk pendidikan vokasi di Akademi Kepolisian, terkandung filosofi mahir, terpuji, patuh hukum, serta unggul. Disinilah diperlukan sinergi untuk menjadikan Akademi Kepolisian sebagai center of excellence praktek ilmu kepolisian yang mampu melahirkan polisi dengan kinerja yang profesional, modern, dan terpercaya. Untuk mencapai harapan ini, pendidikan Akademi Kepolisian menurut saya tidak bisa hanya berdasarkan pada penekanan akademik, kesepakatan serta keterampilan saja, tetapi juga harus disertai dengan penanaman karakter kebangsaan. Hal ini menjadi perhatian yang harus secara serius dilaksanakan, karena para taruna Akademi Kepolisian juga disiapkan menjadi pimpinan Polri di masa yang akan datang. Melalui pendidikan karakter kebangsaan, maka akan dilahirkan perwira kepolisian yang selain mumpuni dalam kemampuan teknis kepolisian, juga mempunyai semangat pejuang kebangsaan, sehingga mempunyai militansi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
terkait dengan sistem pendidikan di Akademi Kepolisian. Sebagai lembaga pendidikan Polri, Akademi Kepolisian dituntut untuk melahirkan perwira kepolisian yang mempunyai karakter kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, untuk menuju posisi sebagai Center of Excellence dalam praktik ilmu kepolisian, Akpol harus menyiapkan perwira yang juga mampu menjaga keutuhan negeri ini. Untuk itu, elaborasi dalam kurikulum pendidikan di Akademi Kepolisian tentu saja harus mengadopsi pendidikan karakter kebangsaan dalam setiap mata kuliah yang terkait dengan eksistensi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas. Inilah menurut saya terobosan yang harus dilakukan sebagai pendamping materi perkuliahan yang akhirnya dapat menempatkan Akademi Kepolisian juga sebagai akademi yang bertaraf internasional atau sebagai world class academy. Karena posisi sentra sebagai penyangga negara akan menjadi ukuran kualitas lembaga pendidikan dengan level internasional. Karena tidak hanya berwawasan nasional, tetapi juga wawasan global sebagai prasyarat lembaga pendidikan bertaraf internasional. Melalui terobosan ini, kita harapkan pendidikan kerapan kepolisian di Akpol dapat melahirkan perwira Polri yang profesional, solid dan berintegritas. Kondisi ini dapat terwujud karena adanya formulasi kurikulum yang tidak hanya memprioritaskan pendidikan akademik dan kesebabkan saja, tetapi juga keunggulan dalam moral atau excellent morality, serta pendidikan karakter kebangsaan dalam setiap materi perkuliahan atau bahan pengajaran yang disampaikan dalam proses belajar mengajar. Hadirin dan wisudawan yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pemikiran-pemikiran dan pengalaman selama saya bertugas yang berkaitan dengan implementasi ilmu kepolisian untuk kinerja Polri yang profesional, modern dan percaya. Menurut saya, dalam rangka mewujudkan kinerja Polri yang memenuhi harapan masyarakat harus diawali dengan kedekatan yang baik kepada masyarakat atau sosial. Kedekatan masyarakat ini ada berbagai macam, baik dalam fisik, intelektual, dan emosional. Fisik adalah seberapa sering ketemu, intelektual seberapa sering kita berdiskusi, bertukar pikiran dengan masyarakat, dan emosional seberapa sering kita anjam sanak atau silaturahmi. Pengalaman saya ketika memperoleh amanah untuk memimpin Polres Jember, yang saya lakukan awal adalah berbenah dengan mengajak seluruh anggota untuk berpikir mengubah Polres yang oleh sebagian masyarakat dianggap istana Barbie atau menara Gading, yang hanya indah dipandang namun tentunya tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Polres Jember sebagai wilayah harus menjadi lembaga yang berinovasi, selalu berkreasi dan dicintai oleh masyarakat. Dicintai masyarakat merupakan kata kunci yang harus diraih sejak awal sebagai prasyarat untuk menuju kesuksesan. Oleh karena itu, saya mempunyai prinsip siap memimpin dan sanggup dipimpin. Hal ini merupakan sunnatullah yang tak bisa dihindari dari hakikat penciptaan manusia untuk mampu memimpin diri, keluarga, lembaga, bahkan negara. Salah satu cara yang efektif saya lakukan meniru para senior saya yang berhasil dalam membina hubungan dengan masyarakat adalah melalui silaturahmi. Sebagai manusia, silaturahmi adalah sebuah hakikat. Silaturahmi adalah hal yang paling prinsipil dalam hidup manusia sebagai makhluk sosial atau sosial. Sebab dalam silaturahmi manusia bisa saling berinteraksi dan berbagi. Pengalaman di Jember saya terapkan juga ketika saat ini diberikan kepercayaan untuk memimpin Polresta Tangerang, Banten. Hari ketiga saya membangun silaturahmi dengan unsur pimpinan daerah, anggota DPR, serta stakeholder lain yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat setempat. Silaturahmi dengan unsur pimpinan daerah serta stakeholder yang terkait dengan tugas kepolisian bukan sekedar kerja profesional, juga bukan sekedar tuntutan profesi, namun di dalamnya adalah menyampaikan visi dan penyamaan persepsi. Kelarasan sudut pandang akan menjadi modal di dalam pelaksanaan tugas pokok kita sebagai anggota polisi. Setelah kita mampu menyatu dengan masyarakat, barulah kita berpikir untuk meningkatkan pelayanan bagi Polri. Pelayanan adalah sebuah kewajiban, karena inilah tugas pokok yang harus dijalankan. Sejatinya, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat
adalah jiwa dari kinerja Polri yang harus benar-benar dapat dirasakan masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar merasa diayomi untuk mendapatkan keamanan dan rasa aman. Kedekatan dengan masyarakat juga akhirnya membuahkan hasil yang berupa sinergitas prestasi. Diawali dengan informasi intensif dari masyarakat, Polres Jember mampu mengungkap jaringan peredaran uang palsu terbesar dalam satu kejadian yang mencapai kurang lebih 12 miliar. Atas prestasi ini, Gubernur Bank Indonesia dan Bapak Kapolri memberikan penghargaan. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, mengacu kepada penulis dari Kapolri untuk mampu bekerja secara profesional, modern, dan terpercaya. Maka yang saya lakukan ketika menjabat sebagai Kapolres Jember adalah berkreasi untuk melaksanakan pelayanan secara terus-menerus melakukan inovasi atau never ending innovation. Saya ingin berbagi cerita mengenai awal mula gagasan pemilihan nama untuk program inovasi. Suatu hari, ketika sedang menyusuri pelosok kampung, saya bertemu dengan kuliner kebanggaan Kota Jember. Sejauh memperhatikan dan merasakan kuliner itu, kreasi di kepala perlahan mulai meracik untuk menciptakan program inovasi yang mudah dihafal dan dikenal oleh masyarakat. Dari sini muncul gagasan untuk memilih istilah Jember yang muncul yang dinamakan Jember Suar-Suir. Jember yang suasana warga, aman, religius, bersahabat, berwawasan intelektual, dan kreatif. Untuk memudahkan mengingat nama program inovasi Polres Jember, Suar-Suir terlahir sebagai sentuhan lokal wisdom atau kearifan lokal dengan tujuan menciptakan persahabatan polisi dan masyarakat yang mendorong produktivitas, semangat pembaharuan, berkesinambungan, dan berdaya guna. Dari beberapa program, ada satu yang ingin saya jelaskan, yaitu inovasi Jempol atau Polis Jember atau Jember Polis Online. Karena inilah program yang sangat dekat dengan teknologi informasi yang merupakan fenomena teknologi masa kini yang tentunya tidak bisa kita hindari lagi. Untuk tak kalah dan terus berkembang jauh, Polres Jember berupaya menyamakan langkah dan memberikan kemudahan kepada pabrik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui teknologi informasi. Dari pemanfaatan fasilitas teknologi informasi, kami juga mengembangkan criminal justice system online, di mana antar penegak hukum sekarang bisa terhubung dalam satu sistem informasi bersama, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi. Dari kerja keras yang kami lakukan dan segenap anggota Polres Jember, akhirnya kami Polres Jember memperoleh apresiasi berupa Kompolnas Award tahun 2015 dan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Penghargaan ini tentu saja memacu kami untuk semakin terus meningkatkan diri. Pengalaman ini juga kami kembangkan di tempat tugas yang baru dengan program Tangerang Jawara atau Tangerang jadikan wilayah aman, nyaman, ramah, dan kreatif. Harapan kami penamaan lokal ini akan dikenal sehingga menjadi sebuah nama yang global. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang kami lakukan adalah memadukan inovasi pelayanan dengan menciptakan komitmen bebas pungli. Cita-cita kami membangun Polres Jember semakin selaras dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Apa yang menjadi peringatan Presiden tentu menjadi tambahan kekuatan untuk membawa Polres Jember keluar dari lembaga yang terkesan sebagai menara gading atau istana berdiri, menjadi lembaga yang bersih dari korupsi bahkan nepotisme. Kami sangat berharap ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyebutkan bahwa Polres Jember dan beberapa Polres lain di Jatim sebagai percontohan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik melalui sistem IT maupun sinergitas antar stakeholder. Penunjukan ini menjadikan kami semakin bersemangat untuk membangun zona integritas. Di Polres Jember ada 6 area perubahan yang dilaksanakan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas layanan publik. Dari upaya dan kerja keras ini akhirnya merupakan hasil apresiasi dari Kementerian Pandang RB sebagai Satwil yang bergerak wilayah bebas korupsi. Apresiasi yang juga dirasakan oleh seluruh anggota dalam penyesuaian tunjangan kinerja tertanggal 1 Juli 2017, yaitu dengan kenaikan sebesar kurang lebih 80%, termasuk 2 Polres lainnya, yaitu Polres Gresik dan Sidoarjo.
Prestasi yang juga dirasakan oleh anggota akan menjadikan motivasi tambahan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, serta bagaimana mewujudkan suasana kesejukan dalam berbangsa dan bertanah air. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat yang sangat mendalam dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh Bapak Kapolri melalui pendekatan dengan para ulama dan tokoh masyarakat. Inilah bukti bahwa kedekatan dan sinergitas ulama dan pengaruh merupakan kewajiban dan keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Bagi kami anggota Polri, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes M. Tito Karnavian ME.PhD adalah teladan yang luar biasa. Selain memiliki pemikiran yang cemerlang dan strategi brilian guna menjaga Kamtibnas, kami juga melihat beliau mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat atau strong. Sikap tawadhu dan kedekatan beliau dengan para ulama adalah contoh pemimpin yang berbudi luhur serta rendah hati. Dalam salah satu kegiatan saat beliau berkunjung di pesantren progresif di Selawat Sidoarjo yang dipimpin Kiai Haji Ali Masburi, dalam acara Safari Ramadan, beliau berbicara tentang pentingnya menjaga sinergitas antar elemen masyarakat. Di negeri yang maju seperti Indonesia, peran kiai, ulama, dan pemuka agama sebagai sumber sentral penjaga keharmonisan bangsa tidak tergantikan. Saya merasa sejuk berada di tengah para ulama, kata beliau sebagaimana dilansir di sejumlah media massa. Sebelumnya beliau juga sudah sowan ke sejumlah ulama lain, misalnya bertemu dengan Kiai Haji Maimun Jubair dan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri dari Rembang, Jawa Tengah. Dalam banyak forum, beliau selalu berpesan agar para anggota Polri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya senantiasa akrab dengan para tokoh agama, sebab melalui cara tersebut tiap orang akan mendapatkan berkah ilmu dan pelajaran baru yang bermanfaat dalam kehidupan dan interaksi sosial. Terlebih yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dengan melakukan komunikasi dan pendekatan intensif kepada semua stakeholder, baik para penegak hukum maupun jajaran birokrasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Di samping itu, safari yang dilakukan ke kampus-kampus, bertemu dengan para akademisi dan mahasiswa para calon intelektual negeri ini, akan mampu menyamakan persepsi mengenai perlunya kita bersinergi dalam membangun bangsa. Ini semua menurut saya juga merupakan aplikasi dari ilmu kepolisian, karena seperti disinggung di depan, ilmu kepolisian mempelajari hal-hal yang terkait dengan bagaimana mewujudkan keteraturan sosial untuk kehidupan sosial yang lebih baik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Kapolri juga merupakan model yang tepat untuk menghadapi gerakan radikalisme yang kini dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia. Apalagi saat ini terjadi fenomena untuk melakukan penyerangan terhadap anggota Polri. Tindakan teror yang berupa penusukan dua anggota Polri, yaitu AKP Dede Suhatmi dan Bribtu M. Saiful Bahtiar di Masjid Al-Fatihah, Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juni 2017 menambah panjang daftar kebencian kelompok tak bermoral terhadap Ops Bayangkara. Beberapa hari sebelumnya, kelakuan tidak berkemanusiaan juga dilakukan mereka di Mapolda Sumatera Utara, tepat di Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Menyikapi ini semua, tentu saja Polri tidak boleh gentar menghadapi gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang ingin mencabik kerukunan di negeri Pancasila ini. Mereka yang mengatasnamakan agama itu justru merusak nilai-nilai keagamaan. Mereka menjadi provokator di tengah-tengah masyarakat. Provokator untuk membenci pemerintah yang sah beserta para aparat pendukungnya. Padahal negeri ini berdaulat secara hukum dan selalu memberi pengayoman dan bagi penduduknya dengan baik. Polri akan memburu kelompok-kelompok perusak Kamtibnas dan penebar kebencian. Momentum Hari Jadi Polri ke-71 tahun ini menjadi pemantik semangat kami untuk melawan segala bentuk teror. Kata takut sudah lama hilang dari kamus kepolisian. Penegakan hukum dan penindakan kepada pelaku pelanggaran akan dilaksanakan secara tegas. Polri akan memburu kelompok
kelompok-kelompok perusak Kamtibmas dan penebar kebencian demi menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan kita bersama. Polri selalu setia mengawal kenyamanan dan keamanan tiap-tiap warga negara di setiap jengkal tanah ibu pertiwi. Inilah bukti loyalitas insan Bayangkara kepada bangsa dan negara melalui komitmen untuk menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, dari pembahasan di depan bisa ditarik kesimpulan bahwa implementasi ilmu kepolisian harus diwujudkan dalam bentuk kinerja Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Bekal yang diperoleh adik-adik sekalian yang hari ini sudah melalui pembentukan atau pendidikan pembentukan di Akademi Kepolisian akan menjadi modal dalam pelaksanaan tugas nanti di lapangan. Nanti di lapangan adik-adik akan memperoleh pelajaran baru, baik dari para senior, masyarakat, maupun pembelajaran ketika melaksanakan tugas. Semoga sedikit pengalaman dan pemikiran yang saya sampaikan dalam orasi ilmiah ini dapat menjadi bekal nanti dalam pelaksanaan tugas. Tentu saja yang saya sampaikan masih jauh dari sebuah kesempurnaan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu butiran kata yang nantinya menjadi motivasi adik-adik semua dalam menjalankan pengabdian sebagai insan Bayangkara. Niatkan setiap hembusan nafas dan langkah kalian hanya untuk ibadah. Polisi adalah profesi mulia dan jalan menuju surga. Pangkat dan jabatan hanya sesaat, persahabatan selamanya. Saya Indonesia, saya Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pemberian cenderamata kepada orator ilmiah. Dipersilahkan dengan hormat kepada Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia didampingi Ketua Senat Akademi Kepolisian untuk menyerahkan cenderamata kepada orator ilmiah. Ajun Komisaris Besar Polisi HM Sabidul Alif, SH, SIK, MSI.